Perkenalkan, nama saya Antirawan. Saya dari Politeknik Negeri Lampung. Jurusan saya Teknologi Informasi. Prodi saya Manajemen Informatika. NPM saya 25781054. Saya mendapatkan tugas algoritma. Saya ingin menjelaskan tentang if then dan banyak lain-lainnya. Nah, saya akan menjelaskan secara detail apa saja yang harus dikerjakan dalam tugas itu. Ikuti terus ya. Dadah. Sebenarnya saya akan menjelaskan tentang import Java Auto Scanner ini ya. Nah, jadi import Auto Scanner ini digunakan untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard. Jika tidak, ini tidak akan berjalan. Ini mulai awalnya. Jadi yang kedua, kita masukin ke public class nih. Nah, public class ini menemukan nama kelas. Program harus sama dengan file Java. Nah, ini file Java-nya ini. Jadi namanya if then ini harus sama dengan ini. Jadi habis itu kita masuk lagi ke jelasin tentang yang itu ya. Ini public static void. Ini metode utama pertama kali dijalankan oleh Java. Nah, di situ kita masuk ke scanner ini. Scanner ini digunakan untuk membaca input dari akhir kehadiran dan user. Jadi di situ udah kita masuk lagi ke int nya. Oke. Nilai lagi int ke hadiran. Nah, dan mengapa sampai int nilai, karena di sini kan if then, jadi nilai menyimpan nilai akhir mahasiswa dan juga menyimpan persentase kehadiran. Nah, habis itu kita masuk ke sistem out print ln, kita buka kurung, kita buka ini, masukkan nilai akhir, kita pakai ini. Kita ada salah, kita bisa pakai ini. Nah, kita enter, ini kita masukkan nilai sc titik next int ini buka kurung tenis. Nah, apa ini salah? Nilai istri kita di sini tidak ada sama dengan. Sini juga kita salah, ini harus ada titik. Ini juga kita kasih titik. Nah, disitu kita mengapa saya memakai sistem upgrade masukkan nilai sini, meminta user memasukkan nilai akhir mahasiswa. Kita aja cepat CTRL-C sama aja, masukkan CTRL-V salah CTRL-V. Nah, kita ganti di masukkan kehadiran, jadi di sininya kehadiran. Nah, di sini juga kita ganti kehadiran.
2 sini. Nah, baru kita masukin nilainya. Saya memakai if. Kenapa saya memakai if? Jadi if digunakan untuk mengecek apakah mahasiswa lulus. Jika nilai lebih besar dari 75, maka mahasiswa dinyatakan lulus dari pesan ditampilkan. Misalnya gini nih, misalnya yang 75. Taruh ini, habis itu kita enter, set, masukkan sistem titik out titik print ln, tak kurung ini status lulus. Habis itu kita memasukkan nilai kehadiran. Jadi kita memasukkan kehadiran kita di sini, kita tetap ini dipercepat saja, kita C ini Ctrl V, ini kita ganti sangat baik. Terus ini kita ganti 85. Ini terserah nilainya mau apa aja. Terus ini kita ganti nilainya kehadiran. Habis itu kita masuk ke tambahan lagi sini, kita masih memakai ini lagi if, kita Ctrl C lagi aja, Ctrl V sama aja, kita ganti kehadiran, kita tambah titik dua ini, memenuhi syarat ya. Dan habis itu kita ganti katanya, nggak usah, ini kita ganti nilainya jadi 80 ya. Terserah mau kalian mau apa gitu, apa-apa. Nah, habis itu kita masuk ke sini. Habis sudah ini kita kesini. Nah, selesai. Jadi seperti itu sudah aku jelaskan satu persatu. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang else statement. Tadi kan udah jelasin else if then. Sekarang else statement saya akan jelaskan. Ini sama aja, cuman bedanya di sini ada else-nya. Kita buat codingannya dulu. Sistem print buka kurung, tambah ini, masukkan nilai ya. Habis itu kita enter, itu kita masukkan int nilai, ini masukkan kita pakai titik next int kita buka kurung, terus nah, itu kita
kita masuk ke if bukan nilai lebih besar dari 75. Ini seperti tadi, langsung aja kita pakai ini sistem out titik print ln buka kurung lulus. Kita enter lagi. Nah, tadi kan tidak ada pakai else, sekarang pakai else. Nah, ntar saya jelasin mengapa saya memakai else. Kita hapus dulu, sabar, kita mana ya, kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Mengapa saya memakai else ini? Karena kalau memakai if dijalankan jika kondisi benar. Kalau memakai else dijalannya jika kondisi salah. Nah, mengapa saya memakai else? Else digunakan karena program memiliki dua kemungkinan hasil, lulus atau tidak. Else jika nilai lebih kecil dari 75, program tidak menampilkan apa-apa. Nah, jadi program pasti menampilkan hasil apapun nilai yang dimasukkan jika memakai else. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan if else statement. Nah, ini sama aja seperti yang tadi. Saya akan jelaskan juga. Ya, sekarang terakhir juga if statement. Kita buat codingannya if nilai sama dengan lebih besar dari 85. Salah, ini jadi memakai ini salah PT. Nah, benar-benar di sini memakai ini else if kayak ditutup, terus dibuka kurung, terus masukkan nilai, nilainya 75. Enter lagi, kita percepat aja, ini kita salin aja Ctrl+C, di sini kita pakai Ctrl+V, tinggal diganti ini aja di B, peringkat B sama aja, kita enter
ini diganti C. Mana C. Nah, jadi penjelasannya, struktur if else digunakan ketika ada lebih dari dua kondisi, hanya satu kondisi yang boleh dijalankan. Jadi if jika kondisi benar tampilan berperingkat A. Ini else if dijalankan jika if pertama salah menampilkan predikat B. Else dijalankan jika semua kondisi di atas salah menampilkan peringkat C. Jadi kesimpulannya, if else jika statement digunakan karena program memiliki lebih dari dua kondisi dan hanya satu hasil yang boleh ditampilkan. Terima kasih. Nested if statement. Kita mulai codingnya. Kita mulai dari int. Mulai. Enter. Enter juga. Masuk ke sistem. Masuk lagi ke if, enter lagi dulu. Nilai lebih besar dari 60. Diselesaikan. Kita di sini CTRL-V. Ini lebih besar, pasti yang terserah lebih besar, misalnya dari 50. Entar lagi kita masuk ke sistem titik sama yang tadi, out titik pilihan. Dengan nilai masukin harusnya kita salin aja karena sama aja. V saya ganti di sini nilai B. Di sini kita kasih tambahan, kita enter, baru ini lagi harus masukkan arusnya. Sistem titik print ln tak kurung tidak
Sudah. Jadi penjelasan nested if statementnya, nested adalah if yang berada di dalam if lainnya. Artinya kondisi kedua hanya diperiksa jika kondisi pertama bernilai true. Dan penjelasannya ini, if nilai lebih besar dari 60, mengecek apakah siswa lulus atau tidak. Jika false, langsung ke else, tidak lulus. Jika yang if bernilai lebih besar dari 80, dicek hanya jika nilai lebih besar dari 60. Jika lebih besar dari 60, lulus dengan nilai A. Jika nilai 60 sampai 79, lulus dengan nilai B. Sudah. Terima kasih. Menjelaskan codingannya. Mulai dari nanti. Nah, jadi inilah codingan will. Di sini saya akan menjelaskannya. Pengertian will adalah perulangan yang dijalankan selama kondisi bernilai true. Jika kondisi false berulangan berhenti. Jadi variabel ini mulai dari satu ini. Will ini, yang ini, I lebih kecil dari 5, kondisi dicek. Jadi jika true, isi willnya dijalankan. Jika I plus ini, nilainya I bertambah, diulang sampai kondisi false. Jadi kesimpulannya, perulangan will ini digunakan untuk menjalankan suatu perintah berulang kali selama kondisi bernilai true. Kondisi dicek di awal, sehingga jika kondisi sejak awal bernilai false, maka berulang tidak dijalankan sama sekali. Berulangan will cocok digunakan ketika jumlah berulangan belum diketahui pasti dan harus diberhentikan oleh suatu kondisi. Terima kasih. Menjelaskan codingan the will, dan saya akan menjelaskannya. Jadi the will ini sama aja yang tadi saya buat codingan will yang sebelumnya, hanya diganti willnya diganti do,
habis itu di sini ditambahin buka kurung lebih kurang bentar dulu, tambahin jumbil. Misal I dari 5 sama dengan ini. Nah, jadi pengertian do will ini, do will adalah perulangan yang pasti dijalankan minimal 1 kali karena kondisi dicek setelah perintah dijalankan. Nilai awal I sama dengan 1. Kode di dalam do dijalankan lebih dulu do-nya. Nah, jadi I++ ini menambahkan nilai I sama seperti yang tadi. Jadi will-nya ini I lebih kurang dari 5 dicek. Jika true ulangi, jika false berhenti. Jadi saat perintah harus dijalankan minimal 1 kali. Cocok untuk memenuhi program atau input ulang. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan array dimensi 2. Nah, di sini kan udah dapat setengah nih, karena yang ini yang agak rumit jadi saya skip, tapi tidak apa-apa, ikuti seperti ini saja. Jadi tinggal ini belum selesai, tinggal kita buat sistemnya. Print sistem jadi codingan ini kesimpulannya array 2 dimensi digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk baris dan kolom seperti tabel. Struktur ini memudahkan pengelolaan data yang berkelompok, teratur, dan lebih terstruktur dibandingkan array 1 dimensi. Terima kasih. Di sini saya akan membuat codingan for dan akan menjelaskan codingannya. Di sini saya mulai dari for kurung
itu kita buat perulangan min plus jadi penjelasannya INTI yang ini INTI sama dengan 1 nilai awal. Kita masuk ke yang ini, dari sini ke sini. INT lebih kurang dari 5, kondisi perulangan. Kalau yang I plus ini penambahan nilai setiap perulangan. Jadi setiap kondisi true, perulangan akan terus berjalan. Jadi kesimpulannya, perulangan for digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui dengan pasti. Struktur for menggabungkan stilisasi kondisi dan perubahan nilai dalam satu baris sehingga lebih ringkas dan rapi dibandingkan perulangan yang lain. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang array 3 dimensi kan. Jadi tapi codingan ini udah selesai karena sangat sulit coding ini diketik dan saya mengetik satu persatu, jadi sulit jika Anda akan mencontoh seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan codingan 3 dimensi. Jadi INT ini, nah ini ada 3 dimensi, struktur data seperti kumpulan tabel. Nah, jadi seperti IJK, karena kalau ini lapisan, kalau J barisan, baris gitu kan, kalau K kolom. Menggunakan 3 perulangan bersarang untuk mengakses data. Jadi kesimpulan codingan ini 3 dimensi ini digunakan untuk menyimpan data yang bertingkat atau berlapis. Misalnya data nilai beberapa kelas dan beberapa mata pelajaran. Penggunaan array 3 dimensi membuat data lebih struktur, mudah diolah dan efisien dibandingkan penggunaan banyak array terpisah. Terima kasih. Dengan switch case dan menjelaskannya. Di sini saya akan menjelaskan codingan switch case dan menjelaskannya. Mula kita mulai dari
sini sama aja, jadi kita masuk ke default. Nah, jadi saya akan menjelaskan fungsi switch cache. Switch cache digunakan untuk memilih satu dari banyak pilihan berdasarkan satu nilai di sini di grade nih. Selanjutnya cara kerjanya, user memasukkan grade bernilai A sampai D. Switch grade membandingkan nilai grade. Jadi program menjalankan cache yang cocok. Kalau break ini menghentikan proses agar tidak lanjut ke cache lain. Nah, kalau default ini dijalankan jika tidak ada cache yang sesuai. Terima kasih. Codingan array dimensi, dan saya akan membuat codingannya. Mulai dari linting, nilai, ini terserah kalian mau apa aja angkanya. 90,70. Terus habis itu
selesai codingannya. Jadi penjelasannya INT nilai ini membuat array satu dimensi bertipe integer kan. Terus ini 80, 75, 90, 70 ini isi arraynya. Nilai i nilai ini mengakses data dan array. Jadi nilai legend ini jumlah elemen array. Jadi kesimpulannya, array satu dimensi digunakan untuk menyimpan banyak data dalam tipe yang sama dengan satu variabel. Penggunaan array membuat program lebih rapi, efisiennya dan mudah dikelola dibandingkan penggunaan banyak variabel terpisah. Seperti itulah kesimpulannya. Terima kasih.